Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hayati dengan NIM E03042362. Saya akan mempresentasikan tugas di BMK yang berjudul memahami kekhawatiran korporasi, hambatan dan tantangan dalam kolaborasi korporasi startup. Mengapa korporasi berkolaborasi dengan startup? Perusahaan besar mencari solusi teknologi mutakhir sebagian besar karena konsep inovasi terbuka yang mengintegrasikan sumber pengetahuan internal dan eksternal dalam mempercepat inovasi. Startup sebagai pihak ketiga dapat menjadi sumber aliran pengetahuan bagi perusahaan. Definisi startup bervariasi, namun dalam studi ini startup adalah organisasi independen yang beroperasi kurang dari 5 tahun dengan tujuan mengembangkan produk teknologi inovasi berpotensi tumbuh cepat. Banyak korporasi menghadapi hambatan dalam berkolaborasi dengan startup, termasuk kurangnya pengetahuan tentang produk startup, proses internal korporasi yang kompleks, risiko finansial, dan kekhawatiran reputasi. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara karakteristik korporasi dan hambatan tersebut, serta menyusun katalog hambatan yang lebih lengkap agar bisa berkolaborasi berkembang lebih efektif. Menilai hambatan kolaborasi korporasi startup, penelitian ini mengevaluasi tingkat signifikasi dan keparahan hambatan yang dihadapi korporasi dalam berkolaborasi dengan startup, serta tantangan dalam membangun pemerintahan yang efektif. Yang pertama, ada menemukan startup yang tepat, kesulitan dalam mengidentifikasi startup yang sesuai dengan kebutuhan dan visi korporasi. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman inovasi startup, kesenjangan pengetahuan tentang teknologi dan model bisnis inovatif yang ditawarkan startup. Yang ketiga, ada risiko finansial dan reputasi, kekhawatiran akan investasi yang tidak menguntungkan dan berpotensi dampak negatif bagi citra korporasi. Penelitian ini menyoroti perlunya strategi dan pertukaran pengetahuan untuk mengetahui hambatan tersebut guna meningkatkan kolaborasi efektif dan korporasi dan startup. Studi ini mengisi celah penelitian dengan mengidentifikasi hambatan baru yang sebelumnya belum terdokumentasi, memberikan wawasan untuk meningkatkan kemitraan korporasi startup. Tujuan studi memfasilitasi kolaborasi efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan besar korporasi dalam kolaborasi dengan startup. Juga mengeksplorasi bagaimana karakteristik kolaborasi seperti ukuran perusahaan, pengalaman, strategi, dan metode keterlibatan mempengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan mengidentifikasi hambatan baru yang sebelumnya belum terdokumentasi dalam literatur, sehingga dapat memberikan wawasan berharga dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memfasilitasi kolaborasi yang cocok antara korporasi dan startup. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efektivitas dan keberhasilan kemitraan korporasi startup demi mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis bagi kedua belah pihak. Hambatan utama kolaborasi korporasi startup. Kolaborasi antara perusahaan besar dan startup menyebabkan beberapa hambatan utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi tersebut. Yang pertama, ada kebutuhan mitra tepat, kesulitan dalam mengidentifikasi startup yang memiliki visi dan tujuan yang selaras. Yang kedua, ada risiko finansial dan reputasi, potensi kerugian investasi dan dampak negatif bagi citra perusahaan. Yang ketiga, ada kurangnya pengalaman inovasi, kesenjangan dalam memahami model bisnis dan teknologi disruptif startup. Yang keempat, ada perbedaan budaya organisasi, gaya kerja dan nilai-nilai yang berbeda antara korporasi dan startup. Penelitian juga menunjukkan pentingnya kemampuan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan peran mediator seperti akselerator bisnis dalam mengatasi tantangan tersebut. Keberhasilan kolaborasi perlu didukung oleh strategi yang matang dan budaya organisasi yang ada serta agar sinergi antara startup dan perusahaan besar dapat terwujud secara optimal. Selanjutnya ada metodologi penelitian, survei, cari, dan analisis statistik. Penelitian menggunakan survei berbasis cari
program, durasi kolaborasi, dan metode akuisisi startup. Survei menilai tingkat kesulitan kolaborasi menggunakan tiga kesulitan dan hambatan utama. Dan survei menunjukkan kesulitan kolaborasi korporasi startup rata-rata dengan rangkaian 3,36 dari skala 1 sampai 5. Dari skala 1 sampai 5, tingkat kesulitan rata ada 3,36, menunjukkan kolaborasi bukan hal yang mudah. Dan selanjutnya tidak ada hubungan signifikan dengan membuat kolaborasi atau durasi kolaborasi. Namun, usaha mengambil satu kolaborasi di metode akuisisi startup melaporkan tingkat hambatan lebih rendah. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi sulitnya menemukan startup yang sesuai, kurangnya pemahaman yang pasti startup, risiko kegagalan proyek startup, dan kurangnya dukungan manajemen. Beberapa hambatan lain seperti birokrasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan perbedaan budaya kerja juga mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Pembahasan yang menyoroti bahwa hambatan internal seperti birokrasi dan budaya perusahaan yang kaku menghambat kolaborasi inovatif. Yang pertama adalah strategi kolaborasi jelas. Perusahaan dengan strategi dan prosedur yang terdefinisi cenderung lebih mampu mengatasi hambatan. Yang kedua ada akselerator sebagai misalkan model akselerator efektif untuk menjembatani kesenjangan antara kolaborasi dan startup. Yang ketiga ada dukungan pimpinan kritis. Manajemen senior berperan penting dalam mendorong dan mendukung inisiatif kolaborasi. Perbedaan cara kerja dan ekspektasi antara kolaborasi dan startup memerlukan penyesuaian untuk keberhasilan perbincangan. Perlunya pendekatan struktural dan berbasis pengetahuan untuk mengatasi hambatan serta menciptakan lingkungan kolaborasi yang kondusif ditegaskan dalam pembahasan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman dalam tentang hambatan yang dihadapi korporasi dalam berkolaborasi dengan startup. Yang pertama ada risiko finansial, kekhawatiran utama korporasi dalam berinvestasi di startup. Yang kedua ada kemampuan inovasi, yaitu kurangnya pengetahuan tentang model bisnis dan teknologi startup. Yang terakhir ada dukungan manajemen, keterbatasan dukungan dari level pimpinan menghambat kolaborasi. Adopsi strategi kolaborasi yang berstruktur dan dukungan pimpinan sangat berperan dalam mengurangi